Halo teman-teman Story Nema. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ceritain Dora mempergebukan requestan Balsemers yang berjudul Kamen Teacher nih men. Dan karena ada banyak episode, Nema sama Cak Seto bakal jadiin beberapa part dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi ya men, permen. Buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dikisahkan di tahun 2009, Jepang sedang dilanda krisis pendidikan. Jadi, pemerintah Jepang ngelakuin program ini buat ngurangin jumlah kasus kriminal, sekaligus ngeberantas bibit-bibit yakuza di sekolah. Sedangkan identitas para guru itu juga dirahasiain men. Dimana dalam setiap aksinya mereka wajib pakai helm Takachi kayak Kamen Rider. Dan dari sinilah pasukan guru elit itu disebut Kamen Teacher. Oke, jadi 13 bulan yang lalu siswi-siswi sebuah SMA disekap sama komplotan murid berandalan di gedung tua. Para begundal ini kelihatannya pengen nyari jatah digidau-digidau sama para dedek gemes itu men. Sampai tiba-tiba muncul sesosok Kamen Teacher yang langsung ngasih pelajaran tuh ke para begundal kampret. Siapa sangka, ternyata ada satu murid berandalan yang berhasil lolos dan nyoba kabur ke atap gedung itu men. Si murid yang bernama Sohei itu ketakutan banget pas ngeliat teman-temannya udah pada keok. Kamen Teacher itu nyusul Sohei ke atap gedung buat nyamperin dia men. Saking takutnya, si Sohei ini sampai mepet-mepet ke pagar pembatas gedung. Pas si Kamen Teacher ini ngulurin tangan buat nyelamatin dia, tiba-tiba si Sohei ini kepleset dan hilang keseimbangan. Sampai akhirnya jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gara-gara kejadian ini, sang Kamen Teacher yang bernama Araki Gota ini bener-bener kelihatan nyesel banget dan ngerasa bertanggung jawab. Sampai-sampai dia mutusin buat gak jadi Kamen Teacher lagi men. Singkat cerita, saat ini Gota masuk di hari pertamanya sebagai guru pindahan di SMA Kaku. Di sini dia udah janji ke dirinya sendiri kalau nggak bakal lagi pakai kekerasan buat ngedidik murid-muridnya. Pas lagi berjalan sok keren, lah kok tiba-tiba untung aja, bu guru cantik bernama Ichimura Miki yang baik hati ngasih tisu magic buat Gota. Singkat cerita, wakil kepala sekolah ngenalin Gota ke semua jajaran guru di SMA Kaku. Dan di hari pertamanya itu, Gota langsung dikasih tugas jadi wali kelas 2C. Di mana kelas ini adalah kelas paling barbar di SMA Kaku. Gimana enggak? Wali kelas sebelumnya aja sampai dibikin puyeng dan resign gara-gara nggak kuat ngadepin kebrutalan anak-anak kelas 2C men. Dan sebagai wali kelas yang baru, Gota ini ngerasa kalau dia juga harus tahu nama-nama muridnya men. Bikin deh tuh daftar biodata yang harus diisi sama murid-muridnya itu. Niatnya sih biar gampang buat ngehafalin mereka satu-satu gitu. Nggak taunya salah satu murid begundal bernama Kotaro malah bersikap sok jagoan gitu men. Udah nggak mau ngisi biodata, nih kampret malah ngelempar tuh kertas ke muka Gota. Bukannya marah, Gota nyamperin baik-baik tuh murid kampret sambil tetap nyuruh Kotaro ngisi biodatanya. Namun lagi-lagi, guru yang satu ini masih tetap aja dengan sopan santuy minta Kotaro buat ngisi tuh kertas. Ngeliat itu, seketika semua murid langsung shock men. Soalnya selama ini pukulan Kotaro terkenal kuat banget. Dan kayaknya yang masih bisa bangkit pas abis kena bogem Kotaro, ya baru Gota ini. Namun lagi, dan lagi, Kotaro ini malah makin barbar men. Dia belum tahu aja siapa nih guru culun. Dengan pengalaman sebagai mantan Kamen Teacher, Gota masih kuat lah nahan semua pukulan rempeyek kayak gitu. Sampai akhirnya murid yang bernama Takehara Kensu ikutan enek sama nih guru dan nunjukin jurus bogem monyet menahan bokernya men. Dan ternyata si Kensu ini dikenal sebagai murid yang punya bogeman paling sakti di SMA Kaku. Singkat cerita lagi nih, pas lagi jam istirahat, Gota nyoba misahin dua murid yang lagi bergedebuk ria men. Lah kok malah dia yang apes.
Habis itu, Gota disamperin sama dedek gemes cantik bernama Kanako yang ternyata ngefans berat sama dia. Kanako ini ngasih tahu Gota kalau duel murid tadi itu ulah salah satu M4, yaitu si Moneyman. Dimana M4 ini adalah murid-murid yang jadi bos geng di kasta murid sekolah itu. Dan M4 itu sendiri terdiri dari Moneyman, si Ogami Bon, Madman, si Kotaro, Iceman, si Ryota ahli senjata, dan juga si ahli intimidasi, si Shimaru sang Shadowman. Tapi di luar M4 itu masih ada satu murid lagi yang terkenal kekuatannya, men. Ya, si kampret yang udah bikin Gota sampai mental dari kelas tadi, yaitu Takehara Kenzo. Malamnya, Gota lagi ngopi santuy tuh di kafe remang-remang Ayasohe. Nah, ceritanya Gota ini udah ngaku dan minta maaf tuh sama Ayasohe ini. Emang sih, butuh waktu buat Ayasohe ini buat maafin Gota. Tapi karena kejadian itu juga udah lama dan akhirnya dia bisa nerima kalau anaknya meninggoy gara-gara kesalahannya sendiri, Gota pun udah dimaafin. Bahkan udah dianggap kayak anaknya sendiri sama Ayasohe. Sedangkan adik Sohe yang bernama Saeko masih polos tak ternoda dan gak tahu apa-apa tentang kematian kakaknya, men. Gurih amat nih dedek gemes. Di sini Ayasohe ngasih semangat buat Gota biar dia mau jadi Kamen Teacher lagi. Sampai-sampai Gota ini dipinjemin motor sama Ayasohe. Wah, udah kayak Kotaro Minami aja nih guru. Besoknya, Gota dikasih tahu sama Kanako kalau Ogami lagi-lagi bikin turnamen gelut di antara para murid, men. Tanpa babi bu, Gota langsung ngeluyur ke perpustakaan buat ngambil peralatan dan berubah jadi Kamen Teacher. Lah, salah film. Oke, fokus. Gak pakai lama, murid-murid begundal itu pun langsung dibikin berantakan sama si Kamen Teacher kita ini, men. Kamen Teacher. Di sisi lain, Ogami yang curhat ke teman-teman M4-nya malah diancam balik tuh sama mereka. Kalau dia sampai nggak bisa ngatasin si Kamen Teacher ini, terpaksa statusnya sebagai anggota M4 bakalan dicabut dari peredaran. Nah, Ogami akhirnya ngadain sayembara. Bagi siapa aja yang bisa bikin bonyok si Kamen Teacher, bakalan dapat hadiah 5 juta yen. Alhasil, para murid belangsatan yang denger langsung excited dong. Tapi seperti yang kalian lihat, mereka sama sekali bukan tandingan si Kamen Teacher, men. Walaupun dia cuma ngehindar dan gak sampai mukulin tuh murid-murid somplak. Ngeliat itu, Ogami nyuruh 2 bodyguardnya maju buat ngadepin si Gota versi Kamen Teacher ini. Dan karena 2 kampret ini bukan muridnya, seketika 2 bodyguard itu pun dibikin perkedel sama Gota. Gak lama, datanglah seorang cowok pakai kursi roda bernama Satoshi yang ternyata dia adalah sohib lama si Ogami ini, men. Usut punya usut, ternyata dulunya Ogami ini cupu banget dan sering dibully sama teman-temannya. Nah, Satoshi inilah satu-satunya orang yang mau ngebelain dia, walaupun dia akhirnya jadi babak belur sendiri. Karena saking cupunya, Ogami ini sampai gak berani ngebelain Satoshi dan cuma milih ngeliatin gitu, men. Dikira traffic light kali ya, diliatin doang. Dari situ, Satoshi jadi ngenes parah, men. Sampai-sampai dia mutusin buat mengakhiri hidupnya dari atap gedung. Namun faktanya, dia malah tetap hidup dan menanggung konsekuensi kalau kakinya udah nggak bisa berfungsi kembali. Nah, atas dasar itulah Ogami jadi benci banget sama yang namanya persahabatan. Dia pasti bakal sirik kalau ngelihat teman-temannya yang bisa saling akrab. Alhasil, buat ngelampiasin rasa dendam dan keselnya itu, dia mulai bikin duel di antara orang-orang yang saling bersahabat, men. Oke, balik ke cerita. Di sini, Gota berhasil nemuin penyebab badungnya Ogami dan akhirnya bisa ngedatengin Satoshi ke tempat itu. Tentu aja, Ogami langsung dibacotin dan dibogem tuh sama sohibnya sendiri.
Sampai akhirnya dia pun mulai tobat, men. Omae no saidai no tsumi wa shinyuu to mukiaou ze. Satoshi, ごめん。ごめん。Ngelihat perubahan Ogami itu, Kotaro malah jadi kesel dan pengen ngajar dia, men. Sampai nggak lama, seorang murid bernama Kusanagi Keigo nyamperin ke situ terus bilang kalau antum emang kesel, harusnya langsung ngadepin Kamen Teacher sendiri. Alhasil, Kotaro yang awalnya udah emosi malah muakin kebakaran jenggot dan pergi ngebuktiin kalau dia bisa ngajar Kamen Teacher itu, men. Gak butuh waktu lama, Kotaro udah ngumpulin skuadnya yang disebut Mad Max buat bikin perhitungan sama si Kamen Teacher. Mereka sengaja bikin rusuh di sekolah buat nyariin sosok Kamen Teacher. Gota yang juga ngeliat kerusuhan itu, ya jelas langsung cabut ke perpus buat transformasi jadi Kamen Teacher. Halah, salah video lagi. Tapi yang jelas, skuad Mad Max yang bejibun itu masih belum jadi tandingan sang pahlawan kita ini, men. Ngelihat itu, si kampret Kotaro jadi muakin uring-uringan tuh. Ngelihat anak buahnya yang keok ngelawan satu orang doang. Terus, Gota yang baru aja datang ke kantor guru, pasang muka sok polos pas ngedenger semua guru lagi ngegosipin sosok Kamen Teacher. Nah, si guru cantik Ichimura ini kemudian ngejelasin ke Gota soal berita Kamen Teacher itu, men. Dimana sebenarnya Ichimura ini ngerasa keberatan sama metode kekerasan si Kamen Teacher. Ngedenger itu, Gota nyoba ngasih kode kalau si Kamen Teacher itu gak bener-bener pakai kekerasan, tapi cuma manfaatin gaya aksi reaksi. Kayak fisika. Gota juga sempat ngajakin guru manis Ichimura ini buat kencan, men. Dan alhamdulillah, ditolak. Kekko desu. Di sisi lain, Kotaro disamperin para cecunguknya yang udah gak tahan sama dia. Soalnya si Kotaro ini emang semena-mena banget sama anak buahnya, men. Kenzo yang tahu kalau ada konflik di Mad Max langsung aja nyamperin ke situ sambil ngebacot tipis-tipis lah ya. Bisa dipastikan, Kotaro jadi makin panas dan pengen nantangin Kenzo begitu dia udah ngeberesin si Kamen Teacher. Sedangkan Gota yang ngeliat kejadian itu langsung nyoba buat misahin mereka berdua, men. Dari kejadian itu, akhirnya Gota dikasih tahu sama Ogami kalau Kotaro ini emang diktator banget orangnya. Dia ngebentuk Mad Max juga dari ketakutan para anak buahnya, bukan dari respect. Gak lama, terdengar suara teriakan dari Ichimura yang disandera sama Kotaro, men. Tentu aja, Gota pun buru-buru lari ke sumber suara. Dan begitu nyampe, bukannya nyelamatin Ichimura, nih guru sompak malah pasrah dan langsung pingsan pas ditanduk sama si Kotaro. Ichimura sensei o hanase! Ikuzo. Ternyata si Gota ini cuma acting, men. Soalnya dia tahu kalau Ogami bakal ngikutin dia dari belakang. Rupanya Gota udah nyadar kalau Ogami bakal curiga sama salam ala Kamen Teacher yang dia lakukan kemarin. Hingga pada akhirnya si Ogami ini gak jadi curiga gara-gara ngeliat Gota yang keok dengan mudah. Nah, begitu Ogami udah cabut dari situ, Gota langsung ngacir ke perpus dan berubah jadi Kamen Teacher buat nyamperin Kotaro, men. Disinilah Kotaro dikasih pelajaran tambahan sama si Kamen Teacher kalau selama ini dia udah ngelakuin kesalahan besar, yaitu ngumpulin nakama pakai kekuatan dan ketakutan.
Kamen teacher yang dari awal cuma ngehindar dan gak mukul sama sekali, akhirnya berhasil ngebikin si Kotaro ini sadar dan introspeksi diri, men. 本当に人を動かすのはここだ。 Abis dari situ, Gota langsung balik ke koridor sekolah dan pura-pura pingsan lagi, men. Biar Mbak cantik Ichimura sama murid-murid lain gak ada yang curiga. Selain itu, pandangan si cantik Ichimura tentang sosok Kamen teacher pun mulai berubah. Soalnya, dia udah ngeliat sendiri kalau si Kamen teacher itu gak bener-bener pakai kekerasan 100% buat ngadepin para murid-murid Badung. Dan gak disangka-sangka, ternyata ada satu murid bernama Keigo yang tahu kalau Gota inilah si Kamen teacher. ここの風向きが変わった。仮面ティーチャー。仮面ティーチャーはその素顔を召喚。Gak cuman itu, ternyata Keigo juga tahu detail undang-undang Kamen teacher yang dikeluarin Kementerian Pendidikan Jepang, men. Alhasil, Gota pun dibikin heran-heran dong sama nih bocah. 第10条3項。仮面ティーチャー以外の人間には知られてはならん。 Habis dari situ, Gota yang lagi jalan di koridor mendadak kaget pas ngeliat Kotaro yang babak belur kayak abis diajar warga. Anehnya, Kotaro ngaku kalau dia cuma habis jatuh dan nggak ada kejadian yang penting gitu, men. Namun siapa sangka, Gota akhirnya denger dari Ogami kalau si Kotaro ini babak belur gara-gara abis diajar sama teman-temannya sendiri. Dan menariknya, Kotaro yang biasanya brutal, kali ini bener-bener pasrah dan kayak sengaja ngalah gitu, men. Bisa jadi si begundal satu ini emang bener-bener niat mau tobat dan jadi anak baik-baik kayak Nema. Sementara Gota dipanggil kepala sekolah yang kelihatan happy banget pas tahu kalau Kotaro udah keok dan udah nggak bikin ulah lagi. Ngedenger itu, Gota ngejelasin kalau dia udah nggak pakai kekerasan lagi buat nyadarin muridnya. Lagian Kotaro jadi kayak gitu gara-gara habis dibacemin teman-temannya sendiri. Tapi sang kepala sekolah nggak peduli, men. Soalnya dia ngerasa kalau berandalan emang harus dikasih pelajaran pakai kekerasan. Pas lagi jam istirahat, Gota nyamperin Kotaro sambil bawa cemilan nih ceritanya. Ya jelas aja, Kotaro malah risih dan akhirnya cabut dari situ. Soalnya selama ini dia nggak biasa diperhatiin sampai segitunya sama guru-guru lain. Di sisi lain, Kenzo yang lagi latihan perkedebukan dikasih tahu si Shimaru kalau kekuatan si Kamen teacher itu cukup lumayan. Bahkan dia juga berhasil bikin si Kotaro tobat. Sepulang sekolah, Gota nongki di cafe Ayasoe kayak biasanya nih, men. Dia cerita sejak ngasih pelajaran Kotaro, Kotaro sekarang jadi dibully sama teman-temannya sendiri. Namun, Ayasoe cuma bisa ngasih saran kalau tugas Gota udah beres cukup sampai situ aja. Soalnya, mulai dari sinilah Kotaro bakal belajar buat ngadepin masalahnya sendiri. Besoknya, Gota yang lagi nyapa semua murid di gerbang sekolah, laku ngeliat Kotaro yang masih aja dibully sama teman-temannya dan tetap diem tak bergeming. Walau begitu, Gota cuma bisa ngasih dia semangat dari dalam hati, men. Kotaro, gambare. Malamnya, Mbak Ichimura yang lagi jalan pulang nggak sengaja ngeliat Ryota dipalak sama dua preman kampret, men. Namun siapa sangka, justru dua preman itu yang dibikin keok sama Ryota. Ngeliat gurunya nontonin dia sedari tadi, Ryota pun ngancam guru cantiknya itu biar nggak ngelaporin hal ini ke pihak sekolah. Namun, meski udah diancam gitu, Ichimura tetap cerita tuh ke Gota. Lah kok dek Kanako yang ngedenger obrolan itu langsung ikutan nimbrung. Kanako cerita kalau dulunya dia sama Ryota sekolah di SMP yang sama. Dia juga bilang kalau sedari kecil Ryota emang udah kesepian banget orangnya. Soalnya dia sempat ditelantarin sama orang tuanya dan akhirnya terpaksa tinggal di panti asuhan, men. Namun sejak masuk SMA, Ryota ini udah mulai ninggalin panti asuhan dan hidup mandiri di apartemen. Nah, dari situlah Kanako akhirnya nyimpulin kalau mungkin selama ini Ryota terpaksa malakin orang-orang gitu demi bertahan hidup, men. Tentu aja, Gota yang penasaran pun lanjut nyari info lebih detail soal Ryota ke Ogami.
Dijelasin deh tuh sama Ogami kalau selama ini Ryota emang udah biasa malakin orang-orang gitu. Dan di setiap aksinya dia pasti bakal pakai senjata. Nah, karena sifatnya yang rada-rada psikopat itulah dia dapat julukan Iceman. だから通称アイスマン。罪悪感も何もねえし、武器も平気で使う。 Malam pun tiba, Gota nungguin Ryota di depan apartemennya buat nyadarin dia nih men. Lah kok Gota malah kena terter tuh sama Ryota. Dia udah ngira pasti si guru gemes Ichimura udah ngelaporin kejadian kemarin ke Gota. Akhirnya sekalian aja dah, nih guru pingsan dipalakin juga. Dan begitu dompet dibuka, kosong. Ngenes amat nih guru. Besoknya, Ryota pengen ngasih pelajaran tuh ke si guru gemes Ichimura gara-gara cepu. Sampai tiba-tiba di tengah pergelutan, Ryota yang sempat keinget traumanya malah makin barbar men. Dan sialnya, saat itu Gota lagi lengah yang ngebikin dia jatuh. Untung aja Kotaro nolongin sang kamen teacher ini di waktu yang tepat men. Wah, udah beneran tobat nih kayaknya si kampret. Kotaro. Namun sepulang sekolah, Kotaro masih dikeroyok lagi tuh sama mantan anak buahnya. Dia sengaja ngebiarin dirinya diajar habis-habisan, ya semacam penebusan dosa gitulah men. Dari sinilah seleksi alam dari pertemanan mereka akhirnya muncul. Di mana ada beberapa murid yang ngerasa kalau selama ini Kotaro sebenarnya baik dan perhatian ke mereka. Alhasil, mereka pun ngebelain Kotaro dan pembalasan pun dimulai. Ngelihat itu, Kotaro akhirnya tahu siapa aja yang bener-bener nganggep dia sebagai sohib sepertonjokan. Lalu mereka pun berpelukan. Heleh, emang Teletubbies. Malamnya, ayah Sohei yang lagi OTW pulang ke kafenya tiba-tiba kena amukan Ryota yang lagi stres berat men. Untung aja sosok kamen teacher hitam mendadak muncul dan langsung ngasih pelajaran tambahan tuh ke nih kampret. Nah, saat itu Ryota lah kok keinget lagi sama trauma masa kecilnya men. Bahkan dia sampai sujud-sujud minta ampun. Akhirnya kamen teacher hitam misterius itu pun langsung capcus ninggalin dia. Gara-gara kejadian tadi, ayah Sohei akhirnya dirawat di rumah sakit men. Gota yang ngedenger kabar itu pun seketika langsung meluncur ke rumah sakit. Awalnya ayah Sohei nyangka kalau si kamen teacher yang nyelamatin dia itu Gota, tapi ternyata bukan men. Tentu aja mereka berdua sama-sama kaget dan heran. Soalnya selama ini belum pernah ngelihat sosok kamen teacher lain selain Gota. Kamen teacher ga mou hitori. Ayah Sohei juga ngasih tahu kalau dia dengar kabar si Ryota juga dirawat di rumah sakit itu. Gota langsung nyari info dong. Dan pas nyampe di kamar murid kampretnya itu, dia ngeliat Ryota yang kelihatan kayak ketakutan banget. Gara-gara keinget trauma lamanya itu. Seketika, Gota langsung terenyuh men. Kamen teacher. Besoknya pas masuk sekolah, Ryota masih kelihatan takut gak jelas gitu men. Murid-murid lain yang ngeliat itu juga jadi ikutan ketakutan. Soalnya 3 anggota M4 udah gak garang lagi kayak dulu. Hingga akhirnya mereka pun mulai bersikap sopan sama guru-gurunya. Alhamdulillah udah pada tobat. Sang guru gemes Ichimura yang ngeliat fenomena langka itu akhirnya curhat nih sama Gota. Di sini Gota jadi ngerasa bertanggung jawab men. Soalnya si cantik Ichimura ini ngerasa kalau Ryota udah babak belur dan sampai kena mental. Ya gara-gara si kamen teacher. Gota akhirnya ngadep kepala sekolah buat mastiin tentang sosok misterius itu. Dan bener aja, ternyata kepala sekolah nyewa jasa satu kamen teacher lagi men, yaitu si kamen teacher hitam. Ngedenger itu, Gota ngerasa kalau cara ini kurang tepat.
Soalnya murid-murid jadi cenderung takut ke guru-gurunya, bukannya hormat. Namun faktanya, kepala sekolah nggak ambil pusing. Yang penting murid-murid bisa tertib, ya udah beres. Gak lama, Gota yang lagi bengong mikirin sosok Kamen Teacher hitam, tiba-tiba dikagetin tuh sama Ogami. Lagi-lagi, si Ogami ini ngasih info penting ke Gota. Dia nyeritain tentang masa lalu Ryota, yang ternyata sedari kecil Ryota udah ditinggal pergi sama ibunya dan cuma hidup berdua sama ayahnya doang, men. Nah, si ayah inilah yang jadi penyebab trauma Ryota. Dimana Ryota kecil sering banget digebukin tanpa sebab, sampai akhirnya bener-bener kena mental gitu, men. Alhamdulillah, lama-lama tetangganya kasihan juga ngelihat nasib si Ryota kecil. Mereka pun terpaksa ngelaporin ayah Ryota ke polisi hingga akhirnya dipenjara. Dan sejak saat itu, mau nggak mau, Ryota tinggal di panti asuhan, men. Nggak lama, Gota dapat kabar kalau kelasnya habis diobrak-abrik sama preman. Faktanya, preman-preman itulah yang kemarin habis diajar sama Ryota dan mau balas dendam, men. Ngeliat muridnya digituin, Gota tentu aja nggak terima dong. Namun, dia ngurungin niatnya jadi Kamen Teacher dan mutusin beraksi tanpa topengnya, men. Dia pengen nunjukin ke Ryota kalau nggak semua orang dewasa itu nyebelin. Dan tentunya masih ada orang-orang yang sayang sama dia. Di sini, Gota cuma bisa ngelindungin Ryota dari bohongan preman-preman itu, men. Tentu aja tanpa nunjukin kekuatannya. Namun siapa sangka, Ryota yang udah panik banget, hampir aja ngelakuin kesalahan fatal, men. Dia mau nyerang preman-preman itu pakai pecahan botol. Untung aja Gota sigap buat antisipasi kelakuan nekat Ryota ini. Meski akhirnya ngorbanin dirinya sendiri agar muridnya ini gak sampai jadi pelaku kejahatan. Taro, omae wo mamoru tte. Gak lama, Mbak Ichimura langsung ngusir preman-preman itu dan bilang kalau polisi udah OTW. Hingga kemudian Gota pun akhirnya roboh gara-gara lukanya tadi, men. Dari kejauhan, Kenzo sama Shishimaru yang ngelihat kejadian itu bukannya simpati, malah masa muka nahan boker. Mereka berdua kayak nggak suka aja sama orang dewasa. Soalnya mereka anggap kalau orang dewasa itu penuh sandiwara. Keigo yang kebetulan ada di situ jadi heran. Dia penasaran, masa lalu dua begundal ini kayak apa sih? Kok bisa sebenci itu sama orang dewasa? Singkat cerita, Gota akhirnya dirawat di rumah sakit dan dijenguk sama ayah Sohei, Dek Saiko, dan tentu aja Mbak Ichimura. Di sini dia keinget lagi tentang momen dimana dia gagal nyelamatin Sohei, men. Pas semuanya udah pulang, Gota main kabur aja tuh dari rumah sakit. Soalnya dia masih belum tenang gara-gara kejadian tadi sore. Dan bener aja, ternyata preman-preman itu masih gak terima dan pengen nyikat si Ryota sampai bersih, men. Untung aja Kamen Teacher Gota nyampe tepat waktu dan aksi keren pun dimulai. Abis ngajar preman-preman itu, Gota yang lagi asik santuy sambil kentut di pinggir sungai tiba-tiba disamperin si Kamen Teacher hitam, men. Dia penasaran kenapa Gota udah nggak pakai kekerasan lagi kayak pas zaman kejayaannya dulu. Ternyata Gota pengen munculin kesadaran diri dari tiap muridnya tanpa harus pakai kekerasan. Karena bagi dia disitulah makna pendidik yang sebenarnya. Kok si Kamen Teacher hitam ini malah ngeremehin pandangan Gota, men. Sono amasa ga izure higeki o umu. Sejak pertemuan itu, Gota jadi penasaran dan pengen nyari tahu soal Kamen Teacher hitam ini, men. Guru mana sih kira-kira yang jadi Kamen Teacher hitam? Nah, pas lagi asik menikmati kebengongannya, kok dikagetin tuh sama Mbak Ichimura. Ohayou gozaimasu. Cie, yang lagi diperhatiin gebetan. Di saat bersamaan, Kotaro yang lagi hai sama sohibnya disamperin tuh sama Kenzo. Gak ada angin, gak ada hujan, si kampret Kenzo ini lah kok ngajakin duel. Namun siapa sangka Kotaro nolak, men. Soalnya dia udah gak tertarik lagi buat jadi yang terkuat di SMA Kaku dan pengen ngejalanin hari-harinya kayak murid normal lainnya. Alhasil Kenzo makin emosi tuh. Kamen ni kiba nukare yagatte. Kuso ga.
Di sisi lain, Shishimaru ngasih petuah bijak ke sohib sepertonjokannya itu. Lah kok si kampret Kenzo ini malah muakin kalap kayak emak-emak kesurupan knalpot Vespa. Dan sebagai sohib yang baik, Shishimaru ngerasa kalau kayaknya dia harus mulai nyariin sosok kamen teacher yang udah bikin M4 jadi berantakan. Nah, Ogami yang kebetulan dengar obrolan mereka berdua mendadak jadi ketakutan sendiri, men. Soalnya selama ini jarang banget si Seidomen langsung turun ke medan perang kayak gini. Di tempat lain, kepala sekolah lagi ngobrol sama sosok misterius yang ternyata adalah kamen teacher hitam, men. Dia nyuruh kamen teacher hitam ini buat ngeberesin sisa berandalan yang ada di sekolah. Artinya, kepala sekolah pengen nyingkirin si Seidomen alias Shishimaru beserta sohibnya, Kenzo. あとは竹原金蔵と獅子丸2人 Sementara, wakil kepala sekolah yang lagi jalan pulang tiba-tiba dicegat tuh sama Shishimaru. Namun faktanya, nih kampret udah salah ngira kalau wakil kepala sekolah adalah kamen teacher, padahal bukan. Alhasil, ini bebek-bebek cuman bisa pasrah pas dijadiin perkedel sama muridnya sendiri, men. Besoknya, wakil kepala sekolah jadi uring-uringan di ruang guru nih. Semua guru diomelin dan diinterogasi gara-gara kejadian semalam. Dimana dia diancam sama Shishimaru. Kalau dia nggak ngebantuin buat nyari kamen teacher, semua guru bakal dibikin remuk sama tuh begundal. Tentu aja, Gota yang dengar kabar ini jadi shock dong. Alhasil, pas jam istirahat, dia sama si cantik Ichimura nyamperin intel andalan mereka. Yang nggak lain dan nggak bukan si Ogami. Nah, dikasih informasi. Si Ogami cerita kalau Shishimaru itu tipe petarung yang ngandelin kecepatannya. Meski secara kekuatan, sebenarnya dia masih imbang sama Kenzo. Tapi dia selalu ngambil posisi sebagai bayangan dari Kenzo, sohib sepertonjokannya. Dan faktanya, mereka berdua emang udah kenal dari masih sama-sama bocil, men. Makanya mereka bisa saling percaya banget, bahkan melebihi saudara sendiri. Dan lagi-lagi, mereka berdua ini juga benci banget sama orang dewasa, meskipun Ogami sendiri belum tahu penyebabnya. Untuk itu, dia janji bakal ngasih tahu ke Gota Sensei kalau udah dapet info yang valid, aktual, tajam, dan terpercaya. Kenapa jadi liputan 6 gini? Sementara itu, Keigo nanya ke Shishimaru tentang alasannya ngincer kamen teacher. Yang ternyata, Shishimaru sama Kenzo udah muak tuh sama kamen teacher yang ngobrak-ngabrik eksistensi M4. Dan dia bertekad bakal bikin perhitungan sama si guru bertopeng itu, men. クソ身勝手な大人に金ちゃんを振り回されたくないから俺が潰す。 Malamnya, Gota berubah jadi kamen teacher. Niatnya sih buat patroli sama jaga-jaga aja, men. Dia khawatir kalau guru-guru lain bakalan jadi korban kayak wakil kepala sekolah kemarin. Dan bener aja, dia mergokin Shishimaru yang hampir aja nonjok salah satu guru di jalanan. Untung aja, dia datang tepat waktu buat nyelamatin tuh guru. Nah, pas lagi asik-asiknya ngeladenin murid bengalnya ini, kok tiba-tiba si kamen teacher hitam nongol, men. Seketika, Shishimaru linglung tuh pas ngeliat ada dua kamen teacher. Sampai kemudian... So. Dan begitu Shishimaru udah keok, kamen teacher hitam ini sempat nyindir Gota, terus cabut dari situ. Oknum guru sok bijak. Besoknya, Shishimaru masih belum siuman di rumah sakit gara-gara sepakan harimau si kamen teacher hitam kemarin, men. Gota yang nemenin di situ cuman bisa ngelus dada sambil mikir, kok bisa ya tendangan si kamen teacher hitam sekuat itu? Di sisi lain, Kenzo emosi banget tuh pas ngedengar kalau sohibnya habis diajar kamen teacher. Dia pun langsung cabut ke rumah sakit buat ngejenguk Shishimaru. Sementara itu, Ogami yang udah dapat info langsung ngabarin Gota Sensei. Ternyata Shishimaru sama Kenzo ini sama-sama yatim piatu sejak bocil dan tinggal bareng di panti asuhan yang sama. Sampai suatu hari, pas mereka udah SMP, ada pasutri yang pengen ngadopsi Shishimaru, men. Awalnya Shishimaru nolak, soalnya dia nggak pengen pisahan sama Kenzo. Tapi dia akhirnya ngambil tawaran itu gara-gara dibujuk sama Kenzo.
俺はここに残る。バカ野郎。わがまま言うな。なんで金ちゃんと離れなきゃいけないの？お前はここを出て新しい家で幸せに暮らすんだよ。お前の幸せが俺の幸せなんだよ。 Pas abis diadopsi, awalnya hidup Shishimaru ini normal-normal aja men. Tapi lama-lama Shishimaru akhirnya nyadar kalau pasutri itu ngadopsi dia cuman buat ngedapetin dana subsidi dari pemerintah doang. Bahkan pas di rumah, Shishimaru ini sering dapat perlakuan buruk dan bogeman dari orang tua angkatnya itu. Walau begitu, Shishimaru ini tetap bungkam dan gak ngasih tahu Kenzo. Soalnya dia gak pengen bikin sohibnya itu jadi khawatir. Kenzo ngeliat sendiri kalau Shishimaru diajar abis-abisan sama bapak angkatnya. Alhasil, dari kejadian itu, akhirnya Kenzo dan Shishimaru mulai gak percaya lagi sama orang dewasa yang dianggap penuh drama dan tipu muslihat. Ngedengar cerita itu, Gota jadi galau dan kepikiran banget gitu men. Di sekolah linglung, di kafe linglung, bahkan besoknya pas lagi ngajar di kelas 2C juga masih aja linglung. Gak lama, Mbak Ichimura tiba-tiba masuk kelas dan ngumumin kalau Kenzo lagi ngerazia guru-guru men. Kenzo nyatroni semua kelas dan ngegibeng para guru demi ngedapetin sosok kamen teacher yang udah bikin Shishimaru babak belur. Tentu aja, Gota ngacir dari kelas buat nenangin Kenzo. Tapi si kampret Kenzo ini udah terlalu emosi men. Jadi bukannya tenang, dia malah pengen ngegibeng Gota juga. Sampai tiba-tiba ngeliat duel geledek antara kamen teacher hitam sama Kenzo, yang lain cuma berani nonton men. Sementara Gota ngacir ke perpus buat berubah jadi kamen teacher juga. Rencananya sih dia pengen ngebelain Kenzo dari bogeman kamen teacher hitam. Hingga duel kamen teacher pun terjadi. Omae wa machigatteru. Suru na. Emang cukup sulit sih jadi orang dewasa kalau harus ngadepin murid-murid badung kayak mereka. Singkat kata, singkat cerita, Gota ngadep kepala sekolah buat protes nih ceritanya. Dia minta kepala sekolah buat nyabut izin kamen teacher hitam yang dia anggap terlalu meresahkan. Namun faktanya, kepala sekolah punya pemikiran lain men. Dimana dia nganggap strategi dua kamen teacher bakal lebih efektif buat ngadepin para murid begundal di SMA Kaku. Meski Gota udah ngeyel dan pengen ngebimbing para murid berandalan dengan cara yang lebih manusiawi, tapi tetap aja kepala sekolah nggak mau tahu men. Bahkan sang kepala sekolah malah ngancem bakal memecat Gota kalau nggak mau nurut sama dia. もう一人の仮面ティーチャーの職務を邪魔するようであれば。 Sementara Kenzo yang lagi enak-enaknya nikmatin rasa sakitnya di markas M4 disamperin tuh sama Keigo. Keigo nyuruh Kenzo buat nyerah aja dan berubah jadi anak baik-baik. Ya jelas Kenzo ngeyel dong. Dia masih gak terima aja udah kalah sama si kamen teacher hitam. Gak lama dia mau cabut ke rumah sakit buat nemenin Shishimaru, sohib sepertonjokannya men. Nah saat itu Gota sempat ngasih wejangan sih, tapi ini bocah udah terlanjur trauma banget dan gak bakalan percaya lagi sama orang dewasa. Singkat cerita, ngelihat Shishimaru yang belum sadar, Kenzo ngerasa bersalah banget tuh men. Dia berniat buat ngebantu biaya perawatan sohib sepertonjokannya itu dari hasil kerja paruh waktunya. Jadi habis dari rumah sakit, dia nyamperin bosnya buat minjem duit untuk biaya rumah sakit Shishimaru. Lah kok ditolak mentah-mentah sama bosnya. Alasannya sih dia nggak yakin kalau Kenzo bakal bisa balikin tuh duit. Namun gak disangka-sangka salah satu teman kerjanya nawarin bantuan. Temannya ini bilang kalau dia bakal nyoba ngomong lagi sama si bos biar Kenzo bisa dapat pinjaman duit. Di sisi lain, Gota sama Ichimaru juga baru tahu kalau ternyata Kenzo ini kerja paruh waktu demi kebutuhan sehari-harinya. Tentu aja mereka berdua jadi salut dan bangga punya murid kayak si Kenzo ini. Ya walaupun statusnya di sekolah cuma seorang berandalan sih. Karena itu besoknya Gota yang lagi ngajar di kelas 2C jadi kepikiran tuh pas tahu kalau hari ini Kenzo bolos sekolah. Sementara Kenzo yang siap-siap mau kerja tiba-tiba disamperin tuh sama temannya kemarin. Dia bilang kalau Kenzo dipanggil sama si bos. Dan
Yang gak diduganya men, ternyata Kenzo udah dijebak sama temannya itu. Kenzo malah dituduh nyuri duit kantor tuh sama nih kampret. Padahal kemarin malam dia sendiri yang ngambil tuh duit. Tentu aja, Gota yang dapat kabar ini pun langsung meluncur ke TKP buat bantuin Kenzo. Jadi, si bos nganggap kalau Kenzo ini pasti nekat buat ngambil tuh duit gara-gara kemarin gak dipinjemin. Tapi untungnya, si bos gak ambil jalur hukum dan bakal maafin Kenzo kalau besok dia bisa ngebalikin duitnya yang hilang itu. Walau begitu, Gota tetap ngebelain muridnya men. Soalnya dia percaya kalau Kenzo gak bakal ngutil. だから明日までに盗んだ金持ってくるんだ。 Dan bener aja men, malam harinya pas Gota pengen nyamperin Kenzo, tiba-tiba dia ngeliat si Kenzo ini lagi cekcok sama teman kerjanya. Ternyata Kenzo berniat ngajak duel tuh orang yang udah ngejebak dia. Namun sialnya, Kenzo yang lagi cedera gak bisa gelut brutal kayak pas kondisi normal men. Sampai pas kondisi Kenzo udah terpojok, pahlawan kita pun beraksi. クズに名乗る必要はふざけた格好しやがって誰だてめえ。お前には特別な加害事業が必要なようだ。俺は知らねえからな。捕まるんだ。 Dan dengan kepedulian itulah, Kenzo akhirnya percaya sama Kamen Teacher dan mau diselamatin nama dia. Lalu sebelum pergi, Kamen Teacher Gota ini masih nyempetin ngasih kata-kata mutiara buat Kenzo. Tentu aja, Kenzo mulai curiga dan ngerasa kalau wejangan Kamen Teacher ini hampir sama kayak yang diomongin Gota, gurunya sendiri. Oh, esok paginya, Gota nyambut murid-murid kayak biasa nih ceritanya. Dan hari ini, Shishimaru sama Kenzo udah mulai masuk sekolah lagi nih men. Gak lama, Keigo yang baru aja datang langsung ngedeketin Gota sambil ngomong kalau ternyata Kamen Teacher Pera udah berhasil ngebikin Shishimaru sama Kenzo berubah pelan-pelan. Alhasil, Gota mulai curiga. Apa jangan-jangan Keigo inilah yang jadi sosok Kamen Teacher hitam? Soalnya orang lain gak mungkin tahu perdebatan antara dia dan Kamen Teacher hitam. Lah kok tiba-tiba Didik Gemes Kanako nongol terus langsung gelendot manja gitu ke Gota. Alhasil, もうちょっとやっちゃう。あいつバカなくせにムカつかね。いじめても気づかねえしな。 sekarang Gota udah mulai dapat kepercayaan dari murid-muridnya nih men. Termasuk Kenzo yang udah jadi lebih kalem dan gak sebrutal kemarin-kemarin. Dan di saat bersamaan, Kamen Teacher hitam lagi nangkring di atas gedung sambil mantau murid-murid dari kejauhan gitu men. Sementara si guru gemes Ichimura tiba-tiba keinget omongan Gota. Disinilah dia langsung keinget sama nasihat wali kelasnya dulu yaitu Kusanagi Sensei. 私はあなたを信じる。だからあなたも私を信じて。 Nah, jam pelajaran udah mau dimulai nih ceritanya. Dek Kanako yang baru masuk mendadak linglung tuh ngeliat kalau mejanya hilang. Ternyata Dek Kanako lagi dibully tuh sama Asami, si dedek gemes paling populer yang punya geng so asik di kelas itu men. Jadi Dek Kanako terpaksa ngikut pelajaran tanpa meja. Meski udah kayak gitu, Asami sama teman-temannya masih aja gangguin dia. Bahkan guru yang lagi ngajar gak berani negur Asami. Sampai tiba-tiba Keigo yang udah gak tahan ngeliat kelakuan Asami dan gengnya mendadak jadi barbar men. Pas jam istirahat, ruang guru heboh gara-gara kejadian tadi. Semua guru pada nyalain Keigo dan berharap kalau Kamen Teacher bakal ngeberesin tuh murid barbar. Nah denger itu, Mbak Ichimura langsung ngebelain Keigo men. Soalnya Keigo yang selama ini jadi cowok pendiam gak bakalan ngamuk tanpa sebab. Dari sinilah Gota akhirnya pengen diskusi sama Mbak Ichimura soal Keigo ini. Sampai tiba-tiba Dek Kanako nyamperin mereka.
Dia ngasih tahu kalau Keigo ngelakuin hal itu demi ngebelain dia dari bulian Asami. Di sisi lain, Kenzo yang masih terkejut terheran-heran nyoba ngobrol sama Keigo. Dia bilang kalau mereka berdua sebenarnya sama-sama kecewa sama orang dewasa. Tapi Keigo ngejawab kalau dia emang kecewa. Cuman kecewanya itu bukan sama orang dewasa, melainkan sama sampah masyarakat kayak M4. Seketika, Kenzo sama Shishimaru langsung membisu, men. 光が消されたお前らクズに Sepulang sekolah, Gota nongki santuy di kafe Ayasohe kayak biasanya nih ceritanya. Lah kok si guru gemes Ichimaru tiba-tiba nangkring di depan pintu kafe? Emang sih Gota jadi sumringah, tapi Dek Saiko malah ngacir gara-gara cemburu. Eleh. Oke, akhirnya terjadilah sesi curhat di sana. Ichimura cerita soal sosok guru yang jadi inspirasinya menjadi guru, yaitu Kusanagi Sensei. Yang faktanya, Kusanagi Sensei adalah ibu kandung dari Keigo, men. Jadi, Neng Ichimura ini dulunya juga murid pembangkang. Tapi, gara-gara ketulusan dan kesabaran Kusanagi Sensei ngebimbing dia pun berhasil ngerubah sifat-sifat buruknya itu. Sayangnya, Kusanagi Sensei ini ternyata nggak berumur panjang, men. Salah satu murid badungnya yang gak terima diomelin, ngelaporin Kusanagi Sensei ini ke ortunya, di mana ortunya itu adalah salah satu donatur di SMA Kaku. Alhasil, Kusanagi Sensei yang udah ngelakuin hal bener pun malah dapat hukuman dari sekolah. Dan karena udah gak tahan sama tekanan yang dia terima, Kusanagi Sensei pun memilih untuk mengakhiri hidupnya, men. Singkat cerita, Gota sama Ichimura yang lagi jalan pulang gak sengaja ngeliat Keigo kerja di sebuah bar sebagai petugas keamanan. Ditungguin deh tuh sampai kelar. Niatnya sih mau ngebuntutin biar tahu rumahnya. Nah, begitu udah sampai, Gota ngucapin bela sungkawa ke Keigo soal ibunya. Lah kok Keigo malah nyolot? Soalnya dia masih nggak terima aja sama perlakuan SMA Kaku ke ibunya. Untung aja adiknya Keigo yang bernama Yuya tiba-tiba nongol terus ngajakin Keigo buat cepet-cepet masuk rumah. Dan ternyata Keigo si pendiam tapi barbar ini bisa langsung berubah jadi sumringah dan hahihi begitu masuk ke dalam rumah. Soalnya dia sayang banget sama adik satu-satunya itu, men. Besoknya, Asami yang gak terima sama ulah Keigo kemarin nyuruh antek-anteknya nyeret Keigo keluar kelas buat digebukin, men. Tentu aja, Gota yang ngeliat itu langsung aja berubah jadi Kamen Teacher dan menjadi sang pembela kebenaran. Demi mengamankan diri sementara, Asami pura-pura nyesel dan minta maaf tuh sama Keigo. Tapi Keigo tahu kalau Asami ini cuma pura-pura doang. Dan bener aja, men, ternyata Asami sama komplotannya masih mikirin rencana buat ngeberesin Keigo. Sampai pas malamnya, Keigo yang baru aja pulang ke rumah mendadak panik gara-gara Yuya hilang entah kemana, men. Oi, Yuya. Yuya. Dan seperti yang udah kita duga, ternyata Yuya ini diculik sama anak buah Asami, men. Nah, begitu ditelepon sama Asami, Keigo akhirnya bisa lega, walaupun sedikit was-was kalau Asami mau ngapa-ngapain adiknya itu. Dan di dalam telepon, Keigo disuruh Asami buat ngelakuin semua yang dia minta, termasuk ngancurin jendela kelas malam itu juga, plus nyerang guru yang lagi piket malam. Jadi, mau nggak mau, Keigo pun nurut sama perintah Asami, men.
Besoknya sekolah bener-bener heboh nih men ngelihat kaca jendela jadi pecah. Keigo sendiri juga udah diamanin di ruang isolasi, sedangkan kepala sekolah masih puyeng mau ngasih hukuman gimana ke Keigo. Mbak Ichimura akhirnya nyoba ngulik motif Keigo ngobrak-ngabrik sekolah, tapi tetap aja nggak dapet jawaban. Malahan si Keigo ini nyalain mendiang ibunya sendiri yang dianggap udah ngelakuin kesalahan karena terlalu percaya sama murid-murid Badungnya itu. Alhasil terjadilah perdebatan tipis di antara mereka. Sampai akhirnya Keigo udah nggak tahan men. Dan karena saking puyengnya mikirin kejadian tadi, Gota akhirnya ngajak Ichimura nongkrong tipis-tipis lah ya di kafe biasa. Ya nonton TV, ya ngobrol-ngobrol, pokoknya buat ngilangin stres gitu lah men. Sampai gak lama, Ogami nongol dan ikutan nimbrung sama guru-gurunya itu. Di situ dia cerita kalau Keigo jadi kayak gitu gara-gara adiknya diculik sama Asami dan komplotannya. Ogami juga ngasih alamat gudang yang dijadiin tempat nyandar si Yuya. Tanpa mikir panjang kali lebar, Gota pun langsung cus ke sekolah dan berubah. Sementara, bu guru cantik yang masuk ke ruang isolasi mendadak linglung tuh ngeliat Keigo udah nggak ada di situ. Dan ternyata Keigo lagi prepare buat ngebakar kelas men. Tentu aja, semua itu adalah perintah dari Asami. Untung aja, tepat di saat korek api menyala, sang pahlawan pun muncul. 俺が助ける。弟もお前も。あいつらを叩きのめしていればこんなことにはならなかった。 Di sisi lain, si bocil Yuya udah lemes banget tuh gara-gara nggak dikasih makan. Dan sesuai janjinya sama Keigo barusan, pahlawan pun muncul dengan belalang tempurnya. Bingung deh tuh si cabai-cabian sama komplotannya. Dia pura-pura minta maaf, niatnya sih pengen nyolong si Gota. Sampai tiba-tiba... Tentu aja, makin gemeter tuh para begundal kampret. Dan begitu Yuya udah dilepasin dan menjauh, Kamen Teacher Hitam pun mulai ngasih pelajaran ke para kampret. Sampai akhirnya ditahan tuh sama Gota. Alhasil, duel tipis-tipis pun terjadi. Abis adu jatuh sedikit, lah kok mereka ganti adu mulut men. Mereka saling debat soal ideologi masing-masing. Kamen Teacher Hitam dengan kekerasannya, sedangkan Gota dengan kelembutannya. Nah, dari sini terkuaklah siapa sosok Kamen Teacher Hitam sebenarnya men. Iya bener, Kusanagi Keigo. Besoknya, Keigo ngadep kepala sekolah nih ceritanya. Dan karena dari awal kepala sekolah udah tahu kalau Keigo ini si Kamen Teacher Hitam, jadi si Keigo ini dapat perlakuan khusus atas ulahnya tempo hari. Tapi anehnya, Pak Kepala Sekolah malah kayak mengadu kampret antara Keigo sama Gota men. まったくもう一人の仮面ティーチャーもこれくらいしっかり仕事をしてくれればいいんですけど。 Sorenya, Keigo ziarah ke tempat peristirahatan ibunya dan berikrar bakal ngebuktiin sama almarhumah ibunya itu. Gota yang kebetulan denger ikrar Keigo tadi ganti janji ke almarhumah ibu Keigo kalau dia bakal ngerubah jalan pikiran Keigo men. Abis dari situ, seperti biasa, Gota nongkrong santuy dong di kafe biasa. Ya mau gimana lagi, cuman di situ doang tempat dia bisa berkeluh kesah dengan asik sama ayahnya Sohei. Dan tepat di saat mereka ngebahas soal masa lalu Gota sama Sohei, tiba-tiba... Gota-san ga Kamen Teacherってどういうこと? Gota-san gaお兄ちゃんを殺した? Kali ini, Gota bener-bener makin puyeng tuh men. Udah ada masalah sama Kamen Teacher Hitam, sekarang Dik Saeko ngambek gara-gara udah tahu kalau Gota lah penyebab abangnya bisa koit.
Masalah Gota ternyata nggak berhenti gitu aja men. Besoknya kepala sekolah manggil Gota dan ngasih tahu kalau tugas Gota sebagai Kamen Teacher udah kelar. Alasannya sih karena semua anggota M4 udah pada tobat. Tentu aja Gota masih pengen banding dong. Tapi sialnya Pak Kepala Sekolah lebih milih Kamen Teacher hitam alias Keigo daripada si Gota ini men. 今後ですがお待たせします。すぐに荒木先生がいなくなると怪しまれますから、今年いっぱいは普通の教師としてこの学校に残っていただこうかと。Semenjak tugas Kamen Teacher-nya kelar, Gota jadi khawatir banget nih sama Keigo. Soalnya dia masih sering kebawa emosi pas berubah jadi Kamen Teacher hitam. Sedangkan di sisi lain, Keigo mulai bisa bergerak dengan bebas buat ngebabat semua murid-murid brutal men. Di markas M4, Kenzo sama Shishimaru masih kelihatan kesel banget tuh sama Kamen Teacher hitam yang semena-mena. Walaupun mereka berdua juga tahu kalau nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Berikutnya, pas pelajaran, seperti biasa, anak-anak kelas 2C pada semrawut gitu men. Nah, guru yang nggak bisa ngontrol situasi kelas itu langsung ngancem pakai bawa-bawa nama Kamen Teacher hitam. Seketika, semua murid langsung anteng duduk manis, tangan dilipat di atas meja, terus nonton story Nema. Ngarep. Begitu pelajaran kelar, Kenzo dan Shishimaru nyamperin guru tadi men. Mereka berdua ngancem balik si guru itu agar fokus ngajar aja dan gak usah bawa-bawa Kamen Teacher hitam lagi. Kayaknya mereka berdua ini udah enak banget sama sikap tuh guru. Sampai-sampai sementara itu, Ayah Sohe masih nyoba ngehibur Dek Saeko men. Nih dedek gemes kayaknya masih kesel banget dan nggak bisa nerima kalau Gota yang selama ini udah dianggap kayak kakak sendiri ternyata adalah sosok Kamen Teacher perak yang dulu sempat nyerang Sohe. Di sini Ayah Sohe cuma bisa ngasih pengertian kalau kejadian itu sebenarnya murni kecelakaan dan Gota nggak ada niat sedikit pun buat nyakitin Sohe. Bahkan ayahnya sampai nyalain diri sendiri karena nggak bisa ngedidik Sohe jadi murid yang baik di sekolah. Dan karena semua penjelasan bijak dari sang ayah, sedikit demi sedikit Dek Saeko mulai lebih tenang. Ya meski sebenarnya dia masih kesel banget dan masih nganggap Gota sebagai penyebab kakaknya meninggoy. Kamen Teacher がゴータが翔平を助けようとしたこと。仮面ティーチャーさえいなければお兄ちゃんは死ななかった。Cerita lanjut di sebuah taman kota nih men. Seorang mas-mas berkacamata lagi kena jebak tuh sama Asami dan komplotannya. Modusnya, anak buah Asami nawarin jasa plus-plus buat karyawan ini men. Nah, mas-mas yang bernama Paul ini udah masuk kamar hotel sama tuh dedek gemes. Terus abis mandi, niatnya sih pengen praktek biologi bareng sama tuh dedek gemes. Lah kok malah... 助けて。おっさん終わりだね。警察呼んでいい？まあ慰謝料払うっていうなら考えてやってもいいけどね。払います。払います。 Namun faktanya, si Paul ini bukan mas-mas sembarangan men. Malah Asami CS yang dibikin kena mental pas Paul ngabarin teman-teman premannya yang langsung cus ke TKP. Untung aja dari kejauhan Kanako yang kebetulan lagi jalan sama temennya ngeliat. Langsung aja deh tuh ngambil foto buat bukti dan cepet-cepet nyariin Gota. Gak lama, Gota yang lagi santuy sama Mbak Ichimura mendadak shock tuh ngeliat Dek Kanako ngasih kabar soal Asami CS. Bisa dipastikan, Gota pun langsung ngacir buat nyelamatin mereka men. Dan dari sinilah Dek Saeko mulai luluh karena ngeliat ketulusan Gota buat ngelindungin murid-muridnya. Singkat cerita, Asami CS dibawa ke sebuah gudang kosong sama komplotannya Paul men. Nah, pas Paul baru aja mau nge-unboxing Dek Asami, lah kok Ichimura dan yang lain mendadak nongol sambil terus-terusan ngumpat ke Paul. Sampai tiba-tiba tahu kalau situasi mulai nggak bagus, Paul langsung nyandra Dek Asami tuh. Otomatis, Kamen Teacher Gota jadi mati langkah dan akhirnya ngebiarin anak buah Paul ngajar dia biar si Asami nggak dikupas sama si berdebah Paul.
Ngeliat itu, Asami CS seketika tobat, men. Mereka mulai ngerasain ketulusan Kamen Teacher dan juga Ichimura Sensei sebagai seorang guru. Sampai kemudian, Mbak Ichimura berhasil ngebebasin Asami meski tangannya harus terluka, men. Dan tanpa ngebuang kesempatan, Kamen Teacher Gota pun beraksi. Malamnya, Gota yang dalam kondisi bonyok gak sengaja ketemu Keigo yang masih aja kelihatan sinis tuh ke dia. Keigo heran aja, kenapa Gota masih tetap rela ngebelain murid-murid kampret kayak Asami dan komplotannya. Padahal, menurut Keigo, kejadian itu adalah momen yang pas banget buat bikin mereka jadi kapok. Tapi Gota tetap berpegang teguh sama prinsipnya, men. Yaitu, pengen ngelindungin semua muridnya tanpa terkecuali. どうしてそこまで俺はあいつらもお前も守る闇からそれが俺の使命だから Besoknya, kepala sekolah dapat telepon dari Kementerian Pendidikan yang ngabarin kalau Kamen Teacher Perak masih layak dipertahanin dan harus tetap ditugasin di SMA Kaku itu, men. Araki Gotaを仮面ティーチャーとして復帰させてください。今すぐに。 Di sisi lain, Dedek Gemes Asami dan antek-anteknya udah berubah jadi murid-murid yang sopan dan nggak petakilan lagi. Bahkan, mereka ngucapin rasa terima kasih ke Ichimura Sensei yang udah nyelamatin mereka dari komplotan Paul kemarin. ごめんなさい。 Sementara itu, kelas 2C dikejutkan dengan kembalinya siswa kampret yang jadi rival abadi Kensu dan Shishimaru. Untuk pertama kalinya, sejak dibikin tobat sama Gota, Evor ngerapetin barisannya lagi, men. Kalau dilihat-lihat sih, tuh kampret emang bukan murid sembarangan. Dan nama nih kampret adalah Misaki Tomoya. Gak tahu kenapa, anak-anak Evor kelihatan gak tenang banget, men. Bahkan hampir aja Kensu ngajakin Misaki buat duel di dalam kelas. Tapi gara-gara denger bel sekolah, mereka pun gagal bentrok dan Kenzo akhirnya mutusin buat skip dari kelas. Ngeliat itu, Gota jadi heran. Soalnya dia bener-bener gak kenal sama si kampret Misaki ini. Dan tentu aja, berkat informasi sang intel terpercaya, yaitu Ogami, Gota jadi tahu kalau Misaki ini ternyata mantan anggota Enfor yang sering banget diskors gara-gara kelakuannya yang brutal parah, men. Sementara itu, Kenzo kelihatan emosi banget tuh pas keinget kejadian di masa lalu yang ngelibatin Misaki. Saking emosinya, Kenzo sampai bener-bener nafsu ngajar kantong samsak latihannya. Sedangkan Shishimaru cuma bisa komen tipis-tipis sambil warawiri nggak tentu arah gitu deh. Di sisi lain, guru-guru lagi ngebahas Misaki yang baru aja masuk sekolah lagi. Gosipnya, Misaki ini baru aja bebas dari penjara gara-gara kasus ngilangin nyawa kakak kelasnya, men. Dan kayak biasanya, Gota tetap ngasih komen positif inspiratif yang intinya siapapun berhak punya kesempatan kedua. MisakiってMisaki。人は立ち上がれるんですよ。だから僕たちは生徒を信じないと。彼はいい子なんですよ。そうです。そうですよね。Sampai nggak lama, Gota sama Keiko dipanggil kepala sekolah nih ceritanya. Mereka berdua diminta buat waspada dan bisa saling kerjasama ngawasin Misaki yang sebenarnya masih berstatus bebas bersyarat, men. ですからしっかり監視をお願いします。 Pas jam istirahat, Gota PDKT lagi nih sama si guru gemes Ichimura. Asik-asik. Dia sok-sokan muji-muji keberanian Mbak Ichimura gitu soal tempo hari pas nyelamatin Asami CS. Di sini sempat terlintas di pikiran Gota, andai aja semua guru bisa bersikap kayak Ichimura, pasti sekolah nggak bakalan butuh sosok Kamen Teacher. 教師がみんな市村先生のような人ばかりだったら仮面ティーチャーは必要なくなるのかもしれませんね。教師と生徒が心から信じ合える時が来れば。 Oke, cerita lanjut di parkiran sekolah nih, men. Teman-teman Kotaro yang lagi asyik hahihi, lah kok tiba-tiba digibeng sama Kamen Teacher hitam tanpa alasan yang jelas, men. Ngeliat itu, Kotaro bingung sekaligus emosi dong. Soalnya dia tahu kalau teman-temannya ini udah nggak bakalan bikin onar lagi kayak dulu.
Nah, tepat di saat mereka ngadu kalau habis diajar sama Kamen Teacher, Gota yang kebetulan lewat jadi denger. Dia pun langsung nyamperin ke perpus buat ngobrol sama Keigo yang dia kira pelaku penyerangan itu. Lah kok Keigo ternyata nggak tahu apa-apa, men. Soalnya dia juga nggak ada masalah apapun sama mereka. Kayaknya ada oknum yang bawa-bawa nama Kamen Teacher buat bertindak semena-mena nih, men. Dan bener aja, pas Kotaro sama Ryota pergi ke tempat yang sama, mereka berdua diajar juga sama tuh Kamen Teacher gadungan dan dibungkus pakai jaring juga kayak teman-teman Kotaro sebelumnya. Ngeliat itu, Misaki langsung jadi sok pahlawan terus keluar-keluar ke semua murid yang lagi ketakutan gara-gara kejadian ini. Dan dalam waktu singkat, dia pun berhasil ngumpulin massa buat ngelawan Kamen Teacher. Ngedenger kabar itu, guru-guru jadi panik, men. Bahkan Kenzo dan Shishimaru juga ikutan heran. Soalnya, para murid biasanya nggak segampang ini kena provokasi. Akhirnya, buat mastiin, Keigo nyamperin Gota lagi terus ngejelasin kalau bukan dia yang ngelakuin semua ini. Sampai gak lama, Ogami nongol dan bilang kalau dia udah tahu siapa pelaku sebenarnya dari kejadian penyerangan ini, men. Menurut Ogami, pelakunya adalah Jinro Brothers, dua bersaudara kriminal yang sering ngelakuin aksi perampokan dan permokatan. Soalnya, saat ini mereka diketahui kalau udah kabur dari penjara, men. Alhasil, Gota pun langsung berubah buat nyariin mereka berdua. Sementara, Kamen Teacher Keigo berhasil nemuin mereka duluan pas mereka mau ngajar murid-murid tak berdosa, men. Ternyata Jinro Brothers ini emang sengaja ngelakuin semua penyerangan itu cuman buat mancing keluar Kamen Teacher yang asli. Dan begitu ngeliat Kamen Teacher asli muncul, pergelutan pun dimulai. Dan siapa sangka, dua kriminal yang ternyata jago bela diri ini akhirnya berhasil numbangin Kamen Teacher Keigo yang sendirian, men. Bahkan identitasnya hampir aja kebongkar. Untungnya, Kamen Teacher Gota udah nyampe TKP dan Jinro Brothers langsung ngacir dari tempat itu. Di sini, Keigo yang babak belur cuman ngasih pesan ke Gota untuk waspada dan hati-hati. Soalnya, Jinro Brothers ini emang bener-bener kuat dan berbahaya. Lalu, Keigo yang selama ini strong pun akhirnya pingsan dan dirawat di rumah sakit. Besoknya, lagi-lagi si kampret Misaki keluar-keluar ke murid-murid lain sambil nentengin jaket kulit punya si Kamen Teacher Keigo, men. Di sini, dia berhasil ngasut semua murid itu biar makin benci sama Kamen Teacher. Misaki juga ngasih pernyataan kalau sekolah gak butuh lagi Kamen Teacher dan justru para murid lah yang harus ngelindungin sekolah itu sendiri. Kamen Teacher no kagi ni osoreu koto wa nai. Ore tatsu de mamoru. Wah, udah kayak juru kampanye aja nih orang. Pinter banget narik massa. Nah, dari kejauhan, Gota yang ngeliat itu jadi agak curiga nih, men. Jangan-jangan Misaki ada hubungannya sama Jinro Brothers yang kemarin nyamar jadi Kamen Teacher gadungan. Dan bener aja, kepala sekolah dapat informasi kalau Misaki sama Jinro Brothers ini sebelumnya ada di penjara yang sama. Di sisi lain, Kenzo sama Shishimaru juga mulai curiga sama rentetan kejadian akhir-akhir ini. Tepatnya semenjak Misaki udah masuk sekolah lagi. Padahal sebelum-sebelumnya gak ada beginian. Sementara si guru gemes Ichimura yang lagi ngejagain Keigo secara nggak sengaja ngejatuhin kartu pemberian Kusanagi Sensei-nya nih, men. Dan pas lagi ngambil tuh kartu, nah, ngeliat itu akhirnya kebongkar deh penyamaran si Kamen Teacher hitam Keigo ini. Sampai pas Keigo udah siuman, dia langsung diberundung pertanyaan tuh sama guru gemesnya itu. Namun anehnya, Keigo sendiri kayak udah pasrah gitu, men. Gak berhenti di situ, Ichimura ngelanjutin pakai ceramah yang lumayan panjang lah ya. Menurutnya, ibu Keigo gak butuh Keigo ngelakuin beginian. Soalnya, ibunya itu udah berhasil nyadarin murid-murid begundalnya dulu. Buktinya, sampai hari ini makamnya gak pernah sepi dari peziarah yang ngebawain karangan bunga. Tapi, Keigo masih aja gak setuju, men.
母さんが大好きだった。Wah, no comment deh Nema kalau yang sedih-sedih gini. Oke, balik ke SMA Kaku. Gota nyoba nenangin murid-murid yang udah diprovokasi sama Misaki nih ceritanya. Di sini Misaki ngomong kalau dia pengen ngehancurin Kamen Teacher yang dirasa udah semena-mena gitu. じゃあお前が仮面ティーチャーに振るったのは何だ？暴力じゃないのか？仮面ティーチャーのせいでこの学校には絶望が蔓延していた。 Di sisi lain, Kenzo punya firasat buruk dan makin curiga sama kelakuan Misaki kali ini. Dan bener aja, ternyata Misaki udah nyiapin siasat sama komplotan barunya, men. Jadi, dia bakal ngabisin para guru yang masih ngedukung si Kamen Teacher. Terus, pas Gota masuk kelas 2C buat ngajar, lah kok kelas udah kayak kuburan. Cuman tinggalkan aku sama Ogami aja tuh di dalam kelas. Kata mereka, teman-teman kelasnya pada gabung komplotannya Misaki buat ngelawan sekolah. Gak lama, Kenzo sama si Semaru juga datang ke kelas itu buat ngasih tahu ke Gota kalau Misaki ngelakuin semua ini cuman atas dasar rivalitas di antara Misaki sama Kenzo. Jadi, dulunya Misaki ini murid yang cukup kuat dan mendominasi, men. Tapi sialnya, dia keok tuh pas lagi duel 1 lawan 1 sama Kenzo. Nah, saking keselnya, dia malah ngajar anak buahnya sendiri gitu, men. Alhasil, kayak kasus si Kotaro kemarin, justru dia sendiri yang dihabisin mantan anak buahnya. Nah, Misaki yang udah gelap mata akhirnya ngelakuin kejahatan yang gak main-main, men. Yaitu nusuk mantan anak buahnya sendiri. Dan gara-gara kejadian inilah, Misaki ditangkap sama Polda Retro Japan dan dijeblosin ke LP si Pirang. Sampai akhirnya, pas udah keluar dari LP, Misaki kolaborasi sama Jinro Brothers buat balas dendam sama Kenzo. Begitu kata Kotaro sama Ryota yang baru aja nimbrung di kelas 2C itu, men. Kenzo yang nyadar kalau dia target utama dari Misaki, akhirnya mutusin pergi nyamperin tuh anak kampret. Cuman kali ini semua anggota Enver ikut turun tangan, termasuk Ogami, men. Di aula sekolah, Misaki lagi orasi kayak jurkam partai nih ceritanya. Dan karena Kamen Teacher hitam udah dibikin keok, kali ini Misaki ngajakin temen-temennya buat ngeberesin sisanya, yaitu Kenzo dan anak-anak M4, biar mereka bisa makin bebas dari penindasan di SMA Kaku ini, men. Tentu aja, kerucu-kerucu itu ya cuman teriak-teriak sok semangat gitu deh. Gak lama, Kenzo dan anak-anak M4 akhirnya udah nongol nih, men. Sedangkan di sisi lain, Keigo yang masih letoy ngotot maksain pengen berubah jadi Kamen Teacher dan cepet-cepet pergi ke sekolah. Nah, pas Kenzo dan yang lainnya udah siap-siap mau tawuran, tiba-tiba alhasil, Misaki yang lagi bad mood langsung ngajar Gota yang udah ngerusak rencananya. Tapi menariknya, Gota cuman pasrah dan nggak ngasih perlawanan sama sekali, men. Kayak biasanya, dia nggak pengen pakai cara kekerasan buat nyadarin muridnya yang badung. Ngeliat itu, murid-murid lain jadi mikir kalau perbuatan Misaki ini sebenarnya nggak ada bedanya sama penindasan yang selama ini mereka coba hindarin. Bahkan Kenzo jadi ngerasa iba dan langsung maju buat ngegantiin posisi Gota, men. Di sini Kenzo pengen Gota percaya sama dia yang lagi berusaha nyadarin Misaki. Dan tanpa banyak basa-basi, Kenzo langsung ngasih bacotan keren tuh ke Misaki. Bahkan dia sampai rela diajar habis-habisan sama Misaki demi ngapus dendam Misaki selama ini. Dan pilunya, Kenzo juga sampai minta maaf ke Misaki. Soalnya dia ngerasa kalau Misaki sampai kayak gini ya gara-gara dia. Nah, dengan ngelihat ketulusan Kenzo, seketika Misaki langsung lemes, men. Pas lagi adem-ademnya gitu, lah kok Jinro Brothers yang make topeng Kamen Teacher ngeresek, men. Bahkan
Bahkan walaupun Misaki udah ngehentiin mereka masih aja nggak peduli. Dan siapa sangka sosok dalang di balik Shinro Brothers ini adalah staf Kementerian Pendidikan Program Khusus Kamen Teacher, men. Nah lo, makin runyam nih kayaknya. Namun sialnya, semua anggota Enver ternyata bukan tandingan Shinro Brothers ini, men. Mereka semua keok digebeng sama tuh duo psikopat. Sampai tiba-tiba pas lagi sengit-sengitnya, Gota sempat kabur ke perpus buat berubah jadi Kamen Teacher, terus langsung balik ke aula. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kamen Teacher perak dan Kamen Teacher hitam bersatu, men. Namun sayangnya, mereka keok tuh di tangan Shinro Brothers. Alhasil, para murid jadi ketar-ketir dong. Soalnya, sosok sekali berkamen teacher aja dibikin babak belur kayak gitu sama tuh duo kampret. Dan disinilah mentalitas anak-anak Enver yang sebenarnya dipamerkan, men. Mereka ngajakin para murid cecunggu buat nyemangatin kamen teacher yang selama ini udah ngebelain mereka dari semua bentuk penindasan. Nah, dengar itu, murid-murid norak itu pun mulai teriak-teriak kayak bebek minta makan. Dan ajaibnya, duo Kamen Teacher mendadak kayak dapat buff dan mulai bangkit untuk melawan kejahatan. Sekali lagi, peperangan pun berlanjut, men. Alhamdulillah, berkat kemenangan ini, para murid yang ada di tempat itu jadi segen dan respect sama duo Kamen Teacher Ori ini, men. Gak terkecuali Bu Guru Gemes Ichimura yang juga jadi makin terkelepek-kelepek dan terkagum-kagum. Di sisi lain, staf Kementerian Pendidikan ngasih tahu Pak Kepala Sekolah kalau kejadian-kejadian yang ada di SMA Kaku selama ini adalah program percobaan level ekstrim, di mana Araki Gota berhasil lulus ngelewatin ujian terberat sebagai Kamen Teacher dengan kepribadiannya itu, men. 見事だ荒木豪太。私の与えた試練に打ち勝ち、この国の教育の進むべき方向を照らした。 Sementara Gota dan Keigo yang udah nyelesain tugasnya lagi nongki santuy nih ceritanya. Akhirnya mereka mulai sepemikiran nih dalam beraksi sebagai Kamen Teacher. Tapi Keigo tetap bakal pakai caranya sendiri kalau semisal masih ada murid Badung yang udah kelewat batas. Dan hikmah dari kejadian ini, mereka berdua akhirnya resmi sepakat jadi partner pembela kebenaran. Kayak Nema sama Cak Seto, pembela mata duitan. Apaan sih garing? Semenjak kejadian itu, Pak Kepala Sekolah akhirnya minta maaf ke Gota dan mengakui metode Gota dalam ngadepin murid-murid Badung. Karena gak selamanya kekerasan harus dihadepin sama kekerasan juga. Sementara Kinzo sama Shishimaru ngantar kepergian Misaki yang mau balik ke lapas nih, men. Dalam momen yang mengharukan itu, mereka pun kini resmi jadi sahabat sepertonjokan, men. Bukan sebagai musuh lagi. Tak. 俺が道を踏み外す前に会えてたら、こうはならなかったかもしれないな。いや、ただちょっと、おめえは道を踏み外したわけじゃねえよ。この借り返したかったら、いつでも来いよ。 Singkat kata singkat cerita, setengah tahun pun berlalu. Gota lagi ngebagiin angket kayak di masa awal-awal dia ngajar di kelas 2C dulu nih ceritanya. Angket itu berisi cita-cita yang pengen dicapai para murid, men.
Sampai nggak lama, Kenzo dengan gaya barbarnya ngelempar tuh kertas angket ke Gota. Dan habis ngebaca cita-cita Kenzo, Gota langsung sumringah dan pamer tuh ke Mbak Ichimura. Kenzo ga kyoshi ni naritai tte. Yang lebih ngagetin lagi, bu guru gemes Ichimura ini ternyata mulai ngefans tuh sama Gota. Cie cie cie. Terus pas Ichimura mau konfirmasi soal Kamen Teacher perak ke Gota, lah kok tiba-tiba tamat. Akhirnya tamat juga nih film. Dan pesan dari film ini adalah gak selamanya kekerasan dilawan dengan kekerasan, karena yang lembek-lembek pun mampu melemahkan sesuatu yang keras. Asik. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.